Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi mengenai 21.000 P3K paruh waktu menunggu tindak lanjut Dirjen Nunuk. Menarik sekali ya bahwa sebanyak 21.000 paruh waktu menunggu tindak lanjut guru dan tenaga kependidikan atau GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Nunuk Suryani terkait adanya rekrutmen honorer baru di Provinsi Jawa Timur. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisal Mahardika mengapresiasi Dirjen Nunuk yang telah menanggapi keluh kesah P3K paruh waktu di Jawa Timur. Nah, kami berharap tindak lanjut dari Ibu Dirjen terkait kondisi di Jawa Timur, kata Faisal kepada gpnn.com. Dia menambahkan langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merekrut guru non-ASN baru masuk data Januari 2026 sudah melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara pasal 66. Nah, ironinya Pemprov Jatim memiliki 21.000 P3K paruh waktu yang butuh peningkatan status menjadi P3K. Dengan adanya rekrutmen PTT dan GTT non-ASN dikhawatirkan akan mengurangi kesejahteraan P3K PW karena anggarannya akan terbagi-bagi. Uji kompetensi GTT yang dimulai 5 Mei 2026 ini tidak kredibel karena ada panitia dan hanya dilaksanakan di satuan unit sekolah yang ditunjuk ucapnya. Nah, Faisal mengaku telah menghubungi Badan Kepegawaian Daerah BKD Jatim dan mempertanyakan kebijakan tersebut. Jawabannya, BKD GTT non-ASN yang diuji kompetensi itu adalah yang sudah terdata per Januari 2026. P3K paruh waktu tambah Faisal ini sudah dalam perasaan was-was ya. Mereka khawatir akan berpengaruh terhadap kesejahteraan P3K paruh waktu. Nah, sebelumnya Dirjen Nunuk menegaskan bahwa Kemendikdasmen ini tidak tahu menahu soal rekrutmen tersebut. Kemendikdasmen juga tetap berpegang teguh pada aturan Undang-Undang ASN tahun 2023 bahwa kedepannya hanya ada guru ASN baik PNS maupun P3K. Karena amanat itulah kami fokus menuntaskan sebanyak 237.196 guru honorer yang masuk Dapodik hingga 31 Desember 2024, kata Dirjen Nunuk dalam media sosial surat edaran Mendikdasmen tahun 2026 di Jakarta. Jika masih membuka peluang masuknya guru honorer baru, sampai kapan masalah tenaga non-ASN ini akan tuntas? Nah, pastinya, kata Dirjen Nunuk, langkah Disdik Jatim merekrut guru non-ASN tanpa ada koordinasi ini ya dengan Kemendikdasmen juga tidak tahu menahu ya apakah yang direkrut itu outsourcing atau guru non-ASN. Sampai saat ini tata kelola guru masih merupakan kewenangan daerah. Oleh karena itu, Kemendikdasmen hanya bisa mengimbau agar tidak merekrut guru honorer lagi sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah, di sisi lain dengan adanya RUU Sisdiknas yang saat ini tengah digodok DPR RI, Dirjen Nunuk mengatakan tata kelola guru akan dikelola pemerintah pusat ya, dimulai dari lulusan dimulai dari usulan kebutuhan guru, penempatan hingga distribusi. Kemudian Pemda mendapatkan kewenangan dalam pembinaan guru.
Sementara dikutip dari Kemendikdasmen, guru non-ASN tetap bisa mengajar. Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 memberikan kepastian bagi pemerintah daerah. Bandung, Jawa Barat, 9 Mei 2026 terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026 menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian bagi guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Nunuk Suryani menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024. Dirjen Nunuk menerangkan penyusunan surat edaran tersebut berangkat dari amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menyatakan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN. Meski demikian, pemerintah pusat masih memberikan masa penataan hingga Desember 2025. Seiring pelaksanaan seleksi P3K dan skema lainnya, dalam proses tersebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menemukan masih terdapat sekitar 237.000 guru berstatus non-ASN yang tercatat di Dapodik, namun belum terakomodasi dalam penataan. Situasi tersebut menimbulkan kegamangan di banyak daerah. Pemerintah daerah pada akhirnya tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk tetap memperpanjang penugasan maupun menggaji guru non-ASN. Padahal keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Atas kondisi ini, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya disepakati penerbitan edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. Nah, surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang, ujar Dirjen Nunuk. Nah, lebih lanjut ia menegaskan bahwa batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. Dirjen Nunuk menambahkan kebutuhan guru di Indonesia masih sangat besar. Selain kebutuhan formasi guru yang saat ini mencapai sekitar 498.000, setiap tahunnya juga terdapat sekitar 60 hingga 70.000 guru yang memasuki masa pensiun. Untuk itu, pemerintah terus mendiskusikan skema penataan dan mekanisme seleksi yang memungkinkan kebutuhan guru tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja, tegasnya. Nah, sejumlah pemerintah daerah menyambut baik terbitnya surat edaran tersebut. Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Firman Oktora menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sangat sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. Terbitnya surat edaran ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan
Jawa Barat untuk tetap bisa memperkerjakan 1049 guru non-ASN, ujar Pinwan. Nah, senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saipul Gupron, menilai surat edaran tersebut menjadi jawaban atas kegambangan yang selama ini dirasakan pemerintah daerah terkait keberlanjutan guru non-ASN di sekolah negeri. Dengan adanya SE ini, saya rasa menjadi kabar gembira, jadi sudah bisa menjawab kegambangan daerah, katanya. Nah, terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik di tengah masa transisi penataan tenaga non-ASN melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah. Kemenkes terus berupaya menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdi di sekolah negeri di seluruh Indonesia. Itulah informasi yang bisa disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.